Halo teman-teman semua. Sebelum video hari ini dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang sedang menonton. Di meja makan keluarga kita di Indonesia, bukankah ada sebuah kebiasaan atau pepatah lama yang mengatakan tiada pesta yang lengkap tanpa hidangan ikan? Coba Anda ingat-ingat kembali, benarkah begitu? Sejak kita kecil, asalkan ada tamu penting yang datang ke rumah atau saat acara makan bersama keluarga di hari raya, di atas meja pasti akan tersaji hidangan ikan utuh. Ibu selalu membawa sepiring ikan kukus yang masih mengepul itu dengan hati-hati ke atas meja, lalu berkata kepada kita, "Ayo, kepala ikannya arahkan ke kakek sebagai tanda hormat." Lalu ibu juga akan berkata kepada kita anak-anaknya, "Ekor ikannya disisakan ya, sebagai lambang rezeki yang tidak pernah putus." Sungguh sebuah doa dan harapan yang sangat indah, bukan? Bahkan di hari-hari biasa, saat kita pergi ke pasar, kita juga selalu suka membeli ikan untuk dibawa pulang. Kita merasa bahwa daging ikan adalah pilihan yang paling sehat dan bergizi. Kita sering mendengar dokter dan pakar kesehatan mengatakan bahwa daging ikan adalah daging putih, jauh lebih baik daripada daging merah seperti daging sapi atau kambing yang sering kita makan. Di dalamnya terdapat kandungan omega 3 yang melimpah yang dapat melindungi sistem kardiovaskular kita, serta ada DHA yang mencerdaskan. Kita sering membelinya untuk anak-anak agar mereka makan, dengan harapan otak mereka tumbuh sehat dan makin pintar belajar. Daging ikan di benak kita seolah-olah sudah menjadi sinonim dari kata sehat dan cerdas. Tetapi teman-teman, bagaimana jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa baru-baru ini di internet dan di grup-grup WhatsApp mulai beredar luas sebuah pernyataan yang sangat sensasional dan sangat menakutkan? Pernyataan itu menyebutkan bahwa daging ikan adalah akselerator kanker, pemercepat kanker. Bahkan ada beberapa laporan penelitian dari luar negeri yang menunjukkan bahwa semakin banyak makan ikan, risiko terkena kanker kulit akan semakin tinggi. Teman-teman, saat Anda mendengar pernyataan ini, apakah hati Anda juga tersentak kaget seperti saya dulu dan berpikir, mana mungkin seluruh pemahaman saya jadi jungkir balik? Dokter jelas-jelas menyuruh saya banyak makan ikan, tapi kenapa pesan WA yang dikirim putri saya malah bilang ikan bisa memicu kanker? Sesuatu yang kita makan selama lebih dari separuh hidup kita, dan selalu kita anggap sebagai suplemen paling sehat, kenapa tiba-tiba berubah menjadi racun penyebab kanker? Sebenarnya, apakah ke depannya kita masih bisa makan ikan dengan tenang? Jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa pernyataan tersebut sebenarnya hanya setengah benar. Daging ikan itu sendiri bukanlah masalahnya. Tetapi ada beberapa jenis ikan yang sangat disukai masyarakat kita. Jika kita mengolah dan memperlakukannya dengan cara yang salah, maka ikan itu benar-benar akan berubah dari malaikat penjaga kesehatan kita menjadi iblis mengerikan yang bisa memicu kanker lambung dan kanker hati. Apakah Anda percaya? Teman-teman, ini benar-benar bukan sekadar menakut-nakuti. Di video hari ini, saya akan bertindak sebagai detektif kesehatan untuk membongkar secara tuntas dan objektif rahasia paling umum namun paling mematikan tentang daging ikan penyebab kanker. Video hari ini memuat informasi yang sangat-sangat padat. Setelah menontonnya, Anda akan mendapatkan 4 wawasan penyelamat nyawa yang paling penting. Pertama, kita akan membedah misteri abad ini tentang ikan sebagai akselerator kanker. Saya akan membawa Anda langsung ke pusat penelitian ilmiah terbaru, menggunakan perumpamaan yang paling sederhana agar Anda langsung paham. Mulai sekarang, Anda tidak akan lagi menakut-nakuti diri sendiri hanya karena judul berita yang dipotong separuh. Kedua, dan ini adalah bagian inti yang paling penting hari ini, kita akan mengungkap 3 jenis ikan mematikan yang paling sering ada di meja makan kita, namun paling berbahaya. Ketiga jenis ikan ini menyamar dengan sangat baik. Mereka mengenakan jubah kelezatan, tradisi bahkan kemewahan, tetapi di dalamnya mungkin tersembunyi zat karsinogen, penyebab kanker tingkat 1, dan parasit yang mematikan. Ketiga, saya juga akan membagikan 2 kasus nyata yang sangat menyayat hati. Seorang pengusaha sukses, Pak Hendra, karena cara makan yang banyak orang anggap sebagai kenikmatan kelas atas, akhirnya secara langsung menyuapkan kanker gigitan demi gigitan ke dalam tubuhnya sendiri. Ada juga resep tradisional yang dipercaya masyarakat, malah membuat banyak orang mengalami gagal ginjal dan hati hingga masuk ruang ICU. Kisah-kisah ini pastinya akan memberikan peringatan terdalam bagi kita semua.
Dan yang lebih penting, saya tidak akan sekadar menakut-nakuti Anda. Di akhir video, saya juga akan mengajarkan serangkaian 3 aturan emas makan ikan dengan tenang. Ini adalah senjata rahasia yang secara fundamental dapat membantu kita makan ikan dengan benar dan menjaga kesehatan. Menguasainya sama dengan mengundang seorang ahli gizi laut paling profesional untuk kesehatan kita. Jadi, mohon bersabar dan tonton sampai habis untuk membawa pulang wawasan paling penting yang berkaitan dengan keamanan meja makan kita setiap hari. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda juga ingin belajar bagaimana memilih ikan yang paling aman dan sehat untuk melindungi kesehatan Anda dan keluarga, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar tidak tersesat dari kelas kesehatan dari channel sehat di hari tua ini. Jika Anda menyukai topik yang kita bagikan hari ini, silahkan ketik makan ikan sehat di kolom komentar untuk saling menyemangati kesehatan satu sama lain. Baik, sebelum mengungkap 3 ikan mematikan tersebut, kita harus memecahkan dulu misteri abad ini yang membuat banyak orang ketakutan. Apakah daging ikan benar-benar akselerator kanker? Pernyataan ini utamanya berasal dari sebuah studi skala besar tahun 2022 dari Brown University di Amerika Serikat yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Causes Control. Penelitian ini menganalisis kebiasaan makan dari hampir 500.000 orang dewasa di Amerika. Hasilnya menemukan bahwa mereka yang makan lebih banyak daging ikan, risiko menderita jenis kanker kulit yang disebut melanoma ganas, malignant melanoma, sepertinya lebih tinggi. Teman-teman, saat melihat ini, apakah Anda merasa kiamat sudah, sains sudah membuktikannya? Jangan buru-buru. Sebagai detektif, kita harus melihat semua bukti sebelum mengambil kesimpulan. Tahukah Anda? Bahkan para ilmuwan yang melakukan penelitian ini sendiri sangat khawatir orang-orang akan salah paham. Di akhir laporan, mereka secara khusus mengingatkan bahwa ini adalah penelitian observasional. Penelitian ini hanya bisa membuktikan adanya korelasi antara makan ikan dan kanker kulit, tetapi sama sekali tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung di antara keduanya. Kalimat ini agak memutar, jadi saya akan menggunakan perumpamaan paling sederhana dan Anda pasti langsung paham. Misalnya, kita melakukan survei dan menemukan suatu fenomena. Di musim panas semakin laku es krim terjual, secara bersamaan orang yang pergi bermain air ke pantai dan tenggelam juga semakin banyak. Lalu, bolehkah kita mengambil kesimpulan berdasarkan korelasi ini bahwa makan es krim menyebabkan orang tenggelam? Tentu saja tidak bisa. Bukankah itu sangat konyol? Karena kita semua tahu, alasan kedua hal itu terjadi bersamaan adalah karena ada satu penyebab utama di baliknya. Cuaca yang panas. Hubungan antara makan ikan dan kanker kulit juga sangat mungkin mengikuti logika yang sama. Para ilmuwan menduga penyebab sebenarnya mungkin sama sekali bukan daging ikannya itu sendiri, melainkan karena polusi laut saat ini yang semakin parah. Di dalam tubuh ikan mungkin menumpuk berbagai polutan yang pernah kita dengar, seperti dioksin, poliklorinasi bifenil, serta logam berat seperti merkuri dan arsenik. Benda-benda inilah yang sebenarnya menjadi dalang di balik layar yang meningkatkan risiko kanker kita. Anda bisa membayangkan lautan sebagai aliran darah dan rumah bagi ikan. Jika rumah ini dicemari oleh limbah industri manusia dan pupuk pertanian kita, maka ikan yang hidup di dalamnya ibarat direndam dalam air beracun dalam jangka panjang. Plankton, ikan kecil, dan udang kecil yang dimakannya sudah membawa racun di tubuhnya. Otomatis, ikan tersebut juga akan menumpuk racun-racun itu sedikit demi sedikit di dalam tubuhnya sendiri. Jadi, setelah mengadili kasus ini sampai di sini, kita bisa mengambil putusan awal. Kita tidak boleh menjadi takut pada semua ikan dan memukul rata teman baik kesehatan ini hanya karena satu penelitian tersebut. Namun, hal ini memang membunyikan lonceng peringatan bagi kita, mengingatkan kita bahwa sumber dan jenis ikan itu sangat penting. Baiklah, setelah memecahkan kesalahpahaman yang indah ini, sekarang kita harus menghadapi musuh yang benar-benar menakutkan. Musuh-musuh ini memiliki bukti kejahatan yang tak terbantahkan dan telah distempel resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pembunuh kesehatan. Sekarang mari kita ungkap 3 jenis ikan ranjau di meja makan yang mutlak harus kita hindari.
Jenis pertama, dan ini yang paling umum, yang paling mudah kita anggap sebagai makanan tradisional pengunggah selera. Ikan asin. Saya tahu banyak teman-teman, terutama para orang tua yang berasal dari daerah pesisir pantai, memiliki ikatan emosional yang sangat dalam dengan rasa ini. Pagi hari, semangkuk bubur panas ditemani sepotong kecil ikan asin goreng yang harum adalah hidangan yang paling membangkitkan selera. Rasa asin dan gurih itu seolah bisa membawa kita kembali ke masa lalu yang walau serba kekurangan tapi terasa sangat murni. Namun teman-teman, hari ini saya harus dengan nada yang sangat serius memberitahu Anda, makanan yang kita anggap sebagai rasa kampung halaman ini sebenarnya telah dimasukkan ke dalam daftar karsinogen grup 1 zat pemicu kanker tingkat 1 secara hitam di atas putih pada tahun 2012 oleh Badan Internasional untuk penelitian kanker di bawah naungan WHO. Apa konsep dari karsinogen grup 1? Artinya, ikan asin berada di level yang sama dengan rokok, alkohol, kebiasaan menginang, makan pinang, dan aflatoksin pada kacang tanah yang berjamur. Terdapat bukti yang jelas, memadai, dan tidak diragukan lagi bahwa hal itu menyebabkan kanker pada manusia. Lalu, mengapa seekor ikan yang bagus, setelah diasinkan dengan garam dan dijemur matahari, bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu beracun? Anda bisa membayangkan proses pembuatannya seperti sebuah pabrik reaksi kimia yang sangat beracun. Di pabrik ini, setidaknya terjadi 3 hal mengerikan. Pertama, pengikisan oleh garam tinggi. Untuk tujuan pengawetan, ikan asin dibuat menggunakan garam dengan konsentrasi tinggi. Garam dalam jumlah besar ini, seperti amplas kasar, akan langsung bergesekan dan merusak selaput lendir lambung kita yang sangat rapuh, menyebabkan radang lambung, dinding lambung kita yang terus-menerus dirusak dan diperbaiki dalam jangka panjang ini akan membuat sel-sel menjadi bingung dan mudah bermutasi menjadi kanker, sehingga sangat meningkatkan risiko kita terkena kanker lambung. Beberapa penelitian meyakini bahwa tingginya tingkat penderita kanker lambung pada penduduk pesisir juga sangat mungkin berkaitan dengan kebiasaan mereka yang suka makan ikan asin bergaram tinggi. Kedua, perkembangbiakan jamur. Selama proses fermentasi dan penjemuran, jika lingkungan kurang higienis, sangat mudah muncul berbagai jamur dan bakteri halofilik, bakteri penyuka garam. Ketiga, dan yang paling mematikan adalah dalam proses ini akan dihasilkan zat penyebab kanker yang sangat kuat, nitrosamin. Protein dalam daging ikan akan terurai dalam lingkungan fermentasi dan garam tinggi, lalu bergabung dengan nitrit yang mungkin ditambahkan sebagai pengawet dan penjaga warna, menghasilkan senyawa kimia bernama nitroso compounds. Yang paling utama adalah nitrosamin. Zat ini sudah terbukti memiliki peran yang sangat jelas dalam memicu kanker lambung, kanker esofagus, bahkan kanker nasofaring. Saya pernah mendengar Dr. Budi Hartono membagikan sebuah kasus yang sangat menyedihkan. Ada seorang bapak bernama Pak Hasan, berusia 70-an tahun, yang berasal dari daerah pesisir. Hal yang paling ia rindukan dalam hidupnya adalah rasa ikan asin untuk teman makan nasi dari kampung halamannya. Selama puluhan tahun, ia hampir tidak bisa makan tanpa ikan asin. Setiap pagi, ia wajib makan semangkuk bubur ikan asin baru merasa pas. Keluarganya menasihatinya agar mengurangi karena terlalu asin dan tidak baik untuk tubuh. Tapi ia malah tidak senang dan berkata, "Kalian, anak muda tidak mengerti, rasa ini adalah satu-satunya pelipur lara orang-orang dari zamanku." Hasilnya, beberapa tahun yang lalu, karena kesulitan menelan dan suaranya serak dalam waktu yang lama, ia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata ia didiagnosis menderita kanker esofagus. Kerongkongan, dokter. Budi Hartono mengatakan, meskipun tidak bisa dipastikan 100% bahwa itu murni karena ikan asin, tetapi kebiasaan makannya selama puluhan tahun yang mengonsumsi garam tinggi dan nitrosamin jelas merupakan salah satu faktor risiko terpenting. Berbaring di ranjang rumah sakit, Pak Hasan sangat menyesal. Ia tidak menyangka bahwa rasa rindu kampung halaman yang paling ia cintai ternyata adalah surat panggilan maut yang mengantarkannya ke jalan buntu. Jadi teman-teman, tolong ingatlah. Makan ikan asin sesekali, setahun sekali, atau 2 kali untuk mengobati kerinduan itu boleh saja. Tetapi
Mutlak jangan pernah lagi menjadikannya sebagai lauk pauk sehari-hari untuk teman makan nasi atau bubur. Setelah ikan asin, mari kita lihat yang kedua. Yang ini bahkan menyamar sebagai hidangan mewah dan sehat yang ternyata adalah pesta parasit ikan air tawar mentah. Kita biasa menyebutnya sashimi. Saat kita pergi ke restoran Jepang makan sashimi salmon atau tuna, karena itu ikan laut dalam, risiko parasitnya lebih kecil dan asalkan diproses dengan benar masih tergolong aman. Tetapi yang ingin saya tekankan secara khusus hari ini adalah sashimi ikan air tawar. Di Indonesia, banyak teman-teman, terutama yang hobi memancing di sungai atau tinggal di dekat waduk, sangat suka makan sashimi dari ikan air tawar yang baru ditangkap, seperti ikan mas atau ikan nila. Mereka merasa teksturnya empuk, manis, segar, dan merupakan kelezatan tingkat dewa serta anugerah langsung dari alam. Bahkan sekarang di internet sedang sangat tren makanan laut sungai mentah yang direndam sederhana dengan arak, kecap, dan berbagai bumbu seperti udang mabuk, udang mentah. Namun teman-teman, tahukah Anda, daerah-daerah yang gemar memakan tangkapan air tawar mentah ini seringkali menjadi area dengan tingkat kasus penyakit cacing hati yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ikan dan udang air tawar ini adalah inang perantara yang paling penting bagi parasit Clonorchis sinensis. Di dalam tubuh mereka, sangat mudah ditumpangi oleh kista cacing hati yang hidup dan tidak kasat mata. Kita sering mengira bahwa saat makan, dengan mencocol sedikit wasabi dan meminum sedikit alkohol, arak sudah bisa membunuh kuman dan cacingnya. Saya harus memberitahu Anda dengan sangat tegas. Sama sekali tidak berguna. Daya tahan hidup telur cacing itu sangat tangguh. Alkohol dan wasabi bagi mereka ibarat mandi biasa. Mereka tetap akan tertelan hidup-hidup ke dalam perut kita. Begitu masuk ke dalam tubuh, mereka akan menetas di usus kita. Lalu, seperti monster penggali tanah berukuran mini, mereka bergerak melawan arus, masuk dan menetap di hati serta saluran empedu kita, lalu berkembang biak dalam jumlah besar di sana. Tahukah Anda? Seekor cacing dewasa bisa bertelur ribuan butir dalam sehari. Mereka makan, minum, dan membuang kotoran di dalam saluran empedu kita, menyebabkan peradangan kronis dan penyumbatan. Tubuh kita, demi menyerang cacing-cacing ini, akan terus-menerus berperang di area tersebut, menyebabkan kerusakan saluran empedu, yang kemudian diperbaiki, rusak lagi, perbaiki lagi. Lama-kelamaan di bawah situasi peperangan bertahun-tahun ini, sel-sel akan sangat mudah bermutasi menjadi kanker. Pada akhirnya bisa berkembang menjadi sirosis hati, kanker saluran empedu, cholangiokarsinoma, hingga kanker hati. Saya sebelumnya mendengar dokter Budi Hartono membagikan sebuah kasus yang sangat membekas. Ada seorang pria bernama Pak Hendra, berusia 50-an tahun. Beliau adalah seorang pengusaha sukses. Hobi terbesarnya adalah mengajak klien bisnisnya makan makanan lezat, terutama sashimi ikan air tawar premium yang baru ditangkap langsung dari sumbernya. Ia selalu merasa bahwa ini adalah cara menjamu tamu kelas atas, menunjukkan bahwa ia memiliki selera tinggi dan ketulusan. Ternyata, di usia yang baru menginjak awal 50-an, karena ia terus merasa perut kanan atasnya penuh, seluruh tubuhnya menguning sakit kuning, dan berat badannya turun drastis tanpa sebab, ia pun periksa ke rumah sakit. Barulah ketahuan bahwa di saluran empedunya ternyata tumbuh tumor dan sudah menyumbat saluran empedu sehingga menyebabkan penyakit kuning. Dokter kemudian juga menemukan sejumlah besar telur cacing hati dalam kotorannya. Dokter Budi Hartono dengan sangat menyayangkan berkata kepadanya, "Pak Hendra, kanker Anda ini hampir bisa dipastikan adalah hasil dari apa yang Anda suapkan sendiri ke mulut selama belasan tahun ini. Anda kira Anda sedang makan hidangan laut mewah, padahal yang Anda makan adalah pesta telur parasit." Mendengar hal itu, Pak Hendra langsung lemas di kursinya. Ia tak pernah menyangka bahwa jamuan kelas atas yang paling ia banggakan ternyata adalah jalan kematian yang ia pilih sendiri. Jadi teman-teman, tolong diingat baik-baik. Semua produk air tawar, baik itu ikan, udang, maupun kepiting, harus dimasak sampai benar-benar matang sebelum dimakan. Jangan lagi mempertaruhkan kesehatan hati kita hanya demi mengejar tekstur segar dan manis sesaat. Terakhir, mari kita lihat jenis yang ketiga.
Ini adalah jenis masakan suhu tinggi yang menyamakan antara kelezatan dengan zat karsinogen, ikan bakar dan ikan asap. Khususnya ikan bakar saat ini benar-benar sangat populer. Saat kita pergi ke pasar malam atau restoran pinggir jalan, kita sering memesan seporsi ikan bakar yang wangi, seperti ikan kembung bakar atau cumi bakar. Kulit ikannya dibakar sampai renyah dan harum, dagingnya lembut dan juicy, benar-benar kelezatan tiada tara. Tapi teman-teman, tepat di balik aroma harum dan kepulan asap itu, sebuah reaksi kimia yang mengerikan sedang diam-diam terjadi di atas panggangan kita. Saat kita memanggang daging ikan langsung di atas arang, akan dihasilkan suatu zat penyebab kanker yang sangat kuat bernama benzopiren. Zat ini selevel dengan asap knalpot mobil dan asap hitam pabrik. Dan sudah dibuktikan bahwa zat ini bersifat karsinogenik terhadap berbagai organ tubuh kita. Lalu, dari mana datangnya benzopiren ini? Utamanya dari dua jalur. Pertama, lemak dalam daging ikan yang terpecah karena suhu tinggi akan menetes ke atas arang yang menyala. Asap yang dihasilkan akan membawa benzopiren dan menempel pada permukaan makanan kita. Kedua, saat arang itu sendiri tidak terbakar dengan sempurna, asap yang dihasilkan juga mengandung benzopiren. Jadi, aroma asap dan aroma panggangan yang membuat kita meneteskan air liur itu, maaf sekali, di dalamnya mungkin tercampur aroma zat pemicu kanker. Selain itu, ikan bakar dan ikan asap agar bumbunya meresap, biasanya direndam dengan garam dan saus dalam jumlah banyak. Ini kembali lagi pada masalah garam tinggi dan nitrit seperti yang kita bahas di poin pertama. Banyak survei epidemiologi menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang penduduknya gemar makan makanan bakar dan asap memang memiliki tingkat kasus kanker lambung yang lebih tinggi. Saya kenal seorang Mas Eko, dia adalah seorang sopir truk yang sangat supel. Momen paling ia nikmati setiap hari adalah setelah selesai bekerja, pergi ke warung tenda di pinggir jalan, memesan beberapa tusuk sate, seekor ikan bakar, ditemani sebotol minuman dingin untuk menghargai kerja kerasnya seharian. Ia selalu berkata bahwa nuansa pinggir jalan seperti itulah esensi kehidupan. Ternyata, di usianya yang baru 40-anan tahun, karena ia sering merasa perutnya kembung dan pencernaannya buruk, ia melakukan endoskopi. Saat itulah ditemukan tumor kelenjar adenokarsinoma stadium awal di lambungnya. Dokter memberitahunya terkena kanker lambung di usia tersebut selain mungkin karena infeksi bakteri H. Pylori, kebiasaan jangka panjang makan makanan bakar, jelas merupakan katalisator pemercepat utamanya. Jadi teman-teman, ikan bakar dan ikan asap benar-benar harus dikurangi. Jika memang sangat ingin makan, paling baik adalah membuatnya sendiri di rumah. Jangan sering-sering beli di pedagang pinggir jalan. Saat membuat sendiri di rumah, ingatlah untuk tidak membiarkan makanan terlalu dekat dengan api arang. Paling baik dibungkus menggunakan aluminium foil untuk menghalangi asap. Dan yang paling penting, bagian manapun yang gosong terbakar, tolong tanpa ragu-ragu potong dan buang. Jangan pernah memakannya. Baiklah, setelah membahas ketiga ikan ranjau ini, saya yakin ke depannya saat Anda makan ikan, Anda sudah punya patokan di hati. Di penghujung video kita, saya akan mengajarkan bagaimana sebenarnya kita harus menikmati daging ikan sang teman baik kesehatan ini dengan aman dan pintar. Inilah senjata rahasia kita hari ini. 3 aturan emas makan ikan dengan tenang. Aturan pertama, pilih ikan yang tepat. Hindari perangkap laut dalam. Seperti yang kita sebutkan tadi, lautan saat ini memiliki masalah polusi logam berat. Logam berat ini akan terus menumpuk melalui rantai makanan ikan besar, makan ikan kecil. Jadi, ikan-ikan predator besar yang berada di puncak rantai makanan, seperti ikan hiu, ikan todak marlin, atau ikan predator besar lainnya, kandungan logam berat di dalam tubuhnya biasanya adalah yang paling tinggi. Kita harus meminimalkan konsumsinya. Sebaliknya, kita harus lebih banyak memilih ikan berukuran kecil hingga sedang yang siklus hidupnya lebih pendek. Misalnya ikan yang sangat umum di Indonesia seperti ikan kembung, ikan sarden, ikan makrel, atau ikan layang. Ikan-ikan ini kaya akan omega 3 dan risiko polusi logam beratnya juga jauh lebih rendah. Aturan kedua, gunakan metode yang tepat, kembali ke kukus dan rebus. Ketiga jenis ikan mematikan yang kita bahas hari ini, ikan asin,
ikan mentah dan ikan bakar, kesamaannya adalah karena metode pengolahan atau pemasakan yang salah, sehingga ikan yang baik berubah menjadi racun. Jadi, kita harus kembali ke metode memasak yang paling sederhana dan sehat, yaitu dikukus dan direbus. Kedua metode ini paling bisa mempertahankan rasa asli dan nutrisi berharga omega-3 dari ikan, serta paling tidak menghasilkan zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Aturan ketiga, porsi yang tepat bukan berarti semakin banyak semakin baik. Meskipun daging ikan sangat sehat, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saya menyarankan agar Anda makan ikan 2 hingga 3 kali seminggu, itu sudah sangat cukup. Untuk porsinya, setiap kali makan, kira-kira sebesar dan setebal telapak tangan kita sendiri. Gunakan cara yang seimbang dan proporsional ini untuk menikmati anugerah alam. Baiklah teman-teman, perbincangan kita tentang topik yang sangat penting mengenai makan ikan hari ini sampai di sini. Mari kita ulas dengan cepat 3 poin penting penyelamat nyawa hari ini. Poin pertama, kita harus menyadari bahwa pernyataan daging ikan adalah akselerator kanker itu adalah berita yang dipotong setengah-setengah. Kita bukannya tidak boleh makan ikan, melainkan harus belajar bagaimana makan ikan dengan pintar. Poin kedua, kita harus mengingat dengan kuat 3 jenis ikan mematikan yang sudah terbukti dapat mengundang kanker. 1. Ikan asin yang masuk karsinogen grup 1, awas kanker lambung dan nasofaring. Ikan air tawar mentah yang mungkin mengandung cacing hati, awas kanker hati dan saluran empedu. Ikan bakar dan ikan asap yang menghasilkan benzopiren di bawah suhu tinggi, awas kanker lambung. Poin ketiga, kita harus menguasai 3 aturan emas makan ikan dengan tenang untuk proaktif menjaga kesehatan. Pilih ikan yang tepat, hindari ikan laut dalam ukuran besar, gunakan metode memasak yang tepat, kukus dan rebus, serta porsi yang tepat tidak berlebihan. Sepasang sendok dan garpu di tangan kita ini sebenarnya memegang kendali atas arah kesehatan kita. Setiap suap makanan yang kita ambil menentukan apakah kita akan mengendarai tubuh kita menuju jalan raya kesehatan dan umur panjang atau meluncur ke jurang penyakit dan kanker. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama menggunakan pilihan yang paling cerdas untuk menjadi navigator terbaik bagi tubuh kita sendiri. Semoga apa yang dibagikan hari ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Jika Anda menyukai konten ini, jangan pelit untuk memberikan like pada video ini. Dan pastikan Anda mensubscribe channel Sehat di Hari Tua. Bagikan juga video ini kepada semua keluarga dan teman-teman yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya.